Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damara Maharani, NIM 2204381 dari Prodi Akuntansi. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas hukum bisnis dan regulasi mengenai pasar modal. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan 4 materi atau 4 hal dari tugas ini. Yang pertama ada sekilas pasar modal, yang kedua proses go public, yang ketiga persoalan hukum dalam perdagangan di dalam pasar modal, dan yang kelima tujuan pasar modal. Yang keempat adalah tujuan dari pasar modal. Sekilas pasar modal. Pada umumnya, sistem perdagangan di pasar modal dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu dalam sistem dealer. Bursa efek merupakan tempat bertemunya para dealer. Dealer adalah konsultan investasi bagi investor yang berperan sebagai mediator yang melayani investor dalam mengambil keputusan menjual atau membeli efek. Yang kedua, di Indonesia terdapat bursa efek Indonesia yang menganut sistem pialang, di mana transaksi dilakukan dengan mendaftarkan pesanannya melalui sistem komputer atau JATS. Ada dua bursa efek di Indonesia, yaitu Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Berkaitan dengan itu, dapat dikemukakan bahwa perdagangan saham di Bursa Efek Jakarta atau BEJ menganut sistem pialang atau sistem order or driven. Pergerakan harga saham di Bursa Efek Jakarta dari waktu ke waktu dapat dipenuhi melalui indeks harga saham. Bursa Efek Jakarta memiliki 4 macam indeks harga saham, yaitu yang pertama, indeks harga saham gabungan atau IHSG adalah indeks harga saham yang melibatkan semua saham yang tercatat di bursa sebagai komponen perhitungan indeks. 2. Indeks sektoral atau JASIKA merupakan indeks harga saham yang ditentukan berdasarkan harga saham dalam kelompok masing-masing sektor. Yang ketiga itu ada indeks LQ45 adalah indeks harga saham yang ditentukan dengan menggunakan 45 saham yang paling liquid. Yang keempat ada indeks individual adalah indeks harga masing-masing saham terhadap harga dasarnya. Sistem pialang pesanan atau order investor didaftarkan pada lantai bursa atau trading board. Pialang adalah wakil atau anggota bursa yang setiap saat menerima pesanan jual atau beli dari investor. Oleh karena itu, bursa akan mengatur pesanan tersebut melalui sistem lelang secara terus-menerus. B. Proses go public. Go public atau sering disebut dengan penawaran umum adalah kegiatan penawaran dalam penawaran saham yang dilakukan oleh perusahaan kepada masyarakat atau publik. Dengan menawarkan saham kepada publik, maka perusahaan tersebut akan tercatat di bursa menjadi perusahaan publik dan terbuka. Ada beberapa proses yang harus dilakukan perusahaan untuk melakukan go public, yaitu 1. Tahap persiapan merupakan tahap awal dalam rangka mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses go public. Pada tahap ini, perusahaan perlu melakukan rapat umum pemegang saham atau RUPS yang mana untuk meminta persetujuan para pemegang saham dalam rangka go public. Setelah mendapat persetujuan, selanjutnya perusahaan menunjuk penjamin pelaksana emisi serta lembaga lain untuk membantu proses go public. 1. Penjamin pelaksana emisi atau lead underwriter merupakan pihak yang paling banyak keterlibatannya dalam membantu perusahaan dalam rangka penerbitan saham. Kegiatan yang dilakukan penjamin pelaksana emisi antara lain menyiapkan berbagai dokumen, membantu menyiapkan prospektus, dan memberikan penjaminan atas penerbitan saham perusahaan. 2. Akuntan publik atau auditor independen bertugas melakukan audit atau pemeriksaan atas laporan keuangan perusahaan. Yang ketiga, untuk melakukan penilaian terhadap aktiva tetap perusahaan dan menentukan nilai wajar dari aktiva tetap tersebut. Yang keempat ada konsultan hukum, yaitu untuk memberikan pendapat dari segi hukum atau legal opinion. Notaris untuk membuat akta-akta perubahan anggaran dasar, akta perjanjian dalam rangka penawaran umum, dan juga notulen rapat. 2. Tahap pengajuan pernyataan pendaftaran. Pada tahap ini, perusahaan
menyampaikan pendaftaran kepada lembaga terkait atau otoritas jasa keuangan OJK. 3. Tahap penawaran saham merupakan tahap utama karena pada waktu inilah emiten menawarkan saham kepada masyarakat atau penawaran saham di pasar perdana atau IPO. Investor dapat membeli saham tersebut melalui agen-agen penjualan telah ditunjuk. 4. Tahap pencatatan saham di Bursa Efek. Setelah selesai penjualan saham di pasar perdana, selanjutnya saham tersebut dicatatkan ke Bursa Efek Indonesia. Investor yang tidak kebagian pasar perdana tidak membeli di pasar sekunder di Bursa Efek Indonesia. C. Persoalan hukum dalam perdagangan. 1. Hukum pasar modal. Hukum pasar modal merupakan hukum yang mengatur hubungan antara investor yang memiliki dana dan emiten atau perusahaan publik yang membutuhkan dana melalui Bursa Efek sebagai media tempat bertemu. 2. Hukum penanaman modal, yaitu hukum yang mengatur tentang bagaimana investor asing yang bermaksud menanamkan modalnya atau dalam bidang usaha tertentu di Indonesia. Penanaman modal ini tentunya bisa dilakukan secara langsung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, maka terminologi pasar memiliki perbedaan arti dengan terminologi penanaman. Hukum pasar modal lebih ditunjukkan kepada penanaman modal tidak langsung atau indirect investment, sementara hukum penanaman modal lebih mengarah kepada aspek penanaman modal yang sifat langsung atau direct investment. Sehingga keduanya memang jelas memiliki perbedaan. Letak perbedaannya di antara keduanya terletak pada tujuan investasi. Hukum pasar modal tujuan investasinya adalah jangka panjang, sedangkan hukum penanaman modal tujuan investasinya lebih menekankan kepada investasi jangka panjang. Dari sisi kelembagaan hukum pasar modal dan hukum penanaman modal masing-masing memiliki kelembagaan sendiri yang mandiri. Bapepam menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan atau Undang-Undang OJK adalah bagian dari struktur otoritas jasa keuangan dengan tugas utama menangani kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Pasar modal yang dimaksud adalah kegiatan dengan penawaran umum dan penawaran dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. OJK ini sendiri adalah lembaga yang independen di dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, sehingga tidak bergantung kepada instansi lain, baik secara vertikal maupun secara horizontal. D. Fungsi pasar modal. Fungsi pasar modal ini ada 6. Yang pertama ada sebagai cara untuk membantu bisnis mengumpulkan lebih banyak uang. Yang kedua, menjamin pemerataan pendapatan. Yang ketiga, untuk meningkatkan kapasitas produksi. Yang keempat, membangun tenaga kerja. Yang kelima, dalam rangka meningkatkan penerimaan negara. Dan yang keenam, sebagai alat pengukur perekonomian bangsa. Baiklah, sekian hasil presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.